Adegan dimulai. Gopi menangis ngaguk-guk. Kokila memarahi Gopi yang lagi ngaguk-guk menangis. Ahem cuma bisa diam melihat Gopi menangis. Dan Ahem mendekati Gopi. "Mami," kata Ahem. Kokila berkata, "Mengapa tak menceritakan semuanya? Masalah kantor Kokila tak ikut campur, tetapi masalah keluarga semuanya perlu tahu." Si nenek berkata, Gopi dan Ahem melakukan apa yang mereka rasa benar. Gopi dan Ahem tahu untuk menjaga keluarga. Si nenek terasa lemas dan Kokila dan Hetal mengantar nenek duduk ke sofa. Hetal berkata, Gopi dan Ahem berbuat seperti itu untuk menyatukan Jigar dan Rasih. Kokila mengerti usaha Ahem dan Gopi membenarkan. Hetal bertanya kepada Gopi, "Apa yang Rada lakukan?" Gopi menjelaskan bagaimana Rada membuat kesalahpahaman antara Jigar dan Rasih dengan cerita palsu dan kebohongan kepada Jigar. Rada terkejut merasa khawatir. Kokila marah kepada Rada. Hetal bertanya mengapa Rada melakukan semua. Rada berkata, Rada sangat kesal kepada Rasih sudah membohongi Rada. Kokila mendekati Rada dan berteriak, "Beraninya Rada mempermainkan keluarga Modis. Tak tahu berterima kasih, sudah diberi izin tinggal di keluarga Modis. Karena Rada lama tak bertemu saudaramu, Gopi." Kokila berkata supaya berperilaku baik seperti Gopi, tapi Rada menciptakan keretakan di keluarga. Kokila menyeret Rada ke pintu, menarik Rada. Rada tak terima dan berteriak kepada Kokila, "Tolong, tutup mulutmu, pikirkan dirimu sendiri." Rada berkata, Kokila berkuasa seenaknya, meminta tolong kepada orang. Kokila terkejut melihat tingkah laku Rada. Gopi dan Ahem sangat marah melihat Rada telah lancang kepada Kokila. Gopi juga tak salah, kata Rada. Rada yang selalu salah. Rada berkata, "Saya berbuat salah karena Rasih telah berbohong kepada Rada." Rada menyalahkan Kokila. Rada hidup di keluarga Modis penuh dengan ketakutan gara-gara Kokila. Gopi semakin nafsu dan marah kepada Rada. Gopi berkata, "Beraninya Rada pada Kokila. Kokila adalah ibuku. Dia melebihi ibuku sendiri." Gopi lalu menyeret Rada dan memberi tamparan keras ke Rada. Kokila bangga memperhatikan Gopi. Gopi menyeret Rada ke pintu dan mengusir Rada. Gopi berkata, "Dari sekarang Rada mati untukku. Dan aku tak punya saudara perempuan bernama Rada." Lalu pintu ditutup. Kokila berdiri lemas dan berjalan menuju sofa. Kokila memikirkan apa yang terjadi. Ahem mendekati Kokila ibunya dan duduk di sebelah ibunya meletakkan tangan di bahu Kokila. Dan Ahem meminta maaf. Ahem mencoba untuk mempersatukan Jigar dan Rasih, tetapi gagal. Kokila berkata, "Ya, percaya pada Gopi dan Ahem. Mereka tak selemah yang dipikirkan." Gopi menangis di depan pintu dan memohon meminta maaf kepada semua telah gagal membuat keluarga Modis bersatu. Kokila berjalan menuju Gopi dan menggandeng Gopi ke atas. Keluarga Modis harus terpisah, tapi tak rusak. Kokila berjanji akan membawa Rasih kembali. Keluarga melihat Gopi paling benar. Ahem memberi semangat kepada Gopi dan membuang air mata Gopi. "Jangan menangis, Ibu Kokila benar." Kokila meminta Ahem dan Gopi supaya terus bersatu. Ahem dan Gopi meletakkan tangan di tangan Kokila dan berjanji. Semua orang merasa terharu kepada Gopi dan Ahem. Selanjutnya, Madu berkata, seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya.
Rasih tak terima perkataan Madu. Rasih dengan marah meninggalkan Madu. Urmila senang Rasih melawan kepada Madu. Situbai minta maaf kepada Madu karena Rasih kasar kepada Madu. Madu berkata, percaya Rasih putri Situbai. Madu berkata harus membawa Rasih ke Jigar. Urmila tak terima. Jigar yang menjemput Rasih ke sini. Jigar harus meminta maaf pada Urmila. Situbai dan Madu sangat kesal kepada Urmila. Tiba-tiba Rada menangis, datang masuk rumah. Madu langsung memeluk Rada. Rada berkata tidak mau tinggal di rumah Modis. Urmila dan Madu terkejut. Hetal dan Cirag berkata kepada Jigar, kalau ingin menceraikan Rasih harus sanggup kehilangan si kembar. Jigar berkata si kembar akan bersama Jigar. Jigar sudah memikirkan dengan matang. Jigar sangat marah, berdiri menuju pintu tempat Kokila berdiri. Inilah cerita si cantik Gopi.